Halo, assalamualaikum. Welcome to back my YouTube channel. Hai Siza, selamat pagi. Kenalin, ini vlog pertama aku. Kenalin, nama saya Aziza. Saya dari kota Boyolali. Biasa ya, saya mempunyai 2 anak perempuan di usia saya yang ke-25 tahun. Masih kecil kan? Nikah muda guys. Namanya juga jodoh. Kali ini aku mau biasa kehidupan seorang ibu rumah tangga, hanya di rumah, tidak kerja sama sekali dan mengandalkan dari suami. Jadi tugasnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga. Lihat tuh guys, siapa yang udah bangun? Ini anak kedua saya guys, belum mandi karena ibunya yang super sibuk, karena kenalin, saya tidak mempunyai pembantu sama sekali karena kehidupan saya sederhana, hanya cukup buat makan dan kehidupan sehari-hari. Untuk membiayai 2 anak perempuan. Jadi jangan abaikan lipetan ini ya guys, tumpukan-tumpukan baju, karena biasa pastinya kalian semua tahu ya, yang mempunyai anak dan gak mempunyai IRT sama sekali, gak mempunyai ART, maksud saya pembantu, rewang lah, jadinya apa-apa sendiri, apalagi mempunyai baby yang sangat super aktif, jadinya nggak bisa di samping apa-ngapain ya guys. Jadi bisa bebasnya ketika baby sedang tidur. Jadi kali ini baru aja anak saya tidur, cuma dia itu nggak suka banget yang namanya tidur, nggak tahu. Jadinya ketika dia tidur itu pas waktu saya susui itu pasti dia nyenyak tidurnya, tapi ketika susunya itu dilepas, udah pasti dia kayak gitu bangun. Baru aja saya mau tinggal lipet-lipet guys, jadi gagal deh karena dia sudah bangun si kecil. Kita belum mandi karena saya itu nggak bisa bangun pagi, minimal saya nggak bisa bangun pagi, dan saya itu tidurnya larut malam, nggak pernah bisa tidur awal, nggak tahu kenapa. Jadi saya itu tidur itu pasti jam 12 malam pasti itu, dan bangun itu nggak pernah bisa bangun pagi, pasti biasa kalau bangun itu setengah 7. Sebenarnya sih pengennya tuh bangun jam 4, jam 5, terus beres-beres, bersih-bersih, masak pas waktu baby sudah bangun, jadinya udah selesai semua, tinggal ibunya santai. Tapi sayangnya nggak bisa, pasti bangun setengah 7. Setengah 7 itu pun bangun langsung masak nasi, karena saya nggak punya magic jar atau magicom, jadinya aku harus apa yang namanya basa Jawane napungke guys. Jadi masak nasi baru ditabungke, karena suami itu tidak suka nasi yang panas, sukanya nasi yang dingin. Awalnya tuh saya itu juga nggak suka nasi dingin, karena dingin itu nggak enak ya guys, enaknya nasinya nasi panas. Cuma jadi kebiasaan suami, karena kita itu sebagai istri harus mengutamakan suami sebagai imam, jadinya saya sama anak-anak itu jadi suka makan nasi dingin.
Saya itu nikah sudah 9 tahun sama suami saya. Awalnya itu kita itu kenal di sebuah pekerjaan. Saya sebagai dealer OT, dealer motor, dan suami saya sebagai survei, dan kami dikenalkan dari teman. Suami saya itu lebih tua dari saya, selisih sekitar 11 tahun. Nggak apa-apa ya guys, karena saya lebih suka yang dewasa, yang bisa ngomong saya. Maaf ya guys, tampaknya anak saya pengen masuk kamera. Maaf. Halo, assalamualaikum. Halo, nama anak saya Jovita Rizkiana Kuntoro. Kuntoro itu diambil dari suami saya. Karena perkenalan, sebenarnya saya itu nggak pede menikah dengan suami saya, karena saya itu orang biasa. Orang tua saya punya anak 8. Saya anak yang terakhir. Saya itu lahir dari keluarga sangat sederhana. Bahkan dulu orang tua saya itu membiayai anak-anaknya sekolah itu, pekerjaan ayah saya itu cuma cari ikan di kali, kayak nyetrum guys, basa Jawane kowe. Jadi saya itu cuma lulusan SMP karena biaya udah syukur ya guys. Cuma pas waktu lulus pengennya saya ingin melanjutkan sekolah lagi ke SMA, cuma karena terbentur biaya jadinya saya kerja 1 tahun, terus kenal sama suami saya. Sebenarnya tuh saya pengen cari uang, pengen bahagiain orang tua, pengen nyenengin orang tua, karena semua itu takdir dan mungkin suami saya sudah jodohnya saya. Ya udah, akhirnya kita menikah. Jadi kita hanya kenal sama suami saya itu 3 bulan, cuma 3 bulan, belum tahu sifat aslinya gimana, cuma sebatas perkenalan. Cuma kan suami saya itu udah usia, maka suami saya sudah usia, maka dia tidak ingin berpacaran, inginnya menikah. Jadi ya udah, karena memang saya cinta dengan suami saya, kita menikah. Meskipun awalnya saya minder, saya ragu, karena suami saya itu keluarga yang lumayan lah, berpendidikan, orang tuanya pun juga berpendidikan. Keluarga saya itu mempunyai saudara 2, jadinya tuh saya itu agak minder guys. Cuma ya dibuat-buatin, dipercaya diriin, dan pada akhirnya mertua saya itu menyetujui. Tampaknya suka sih dengan saya, cileh. Jadinya kita hidup saya menikah itu tahun 2011, dan awal menikah kita hidup satu sama mertua itu 6 bulan. Habis 6 bulan kita bangun rumah. Sebenarnya panjang sih guys ceritanya, karena tadinya saya ingin cerita, ya udah kita cerita. Maaf jika omongan saya itu campur aduk ya guys, karena kayaknya itu bahasa Indonesia saya baku banget, ada bahasa Jawanya, karena saya orang Jawa, asli orang Jawa Tengah guys. Ini namanya karena anak saya super aktif, sangat super aktif banget. Jadi dia nggak bisa diem, maaf ya. Dan ini belum mandi sama sekali guys, padahal sudah jam 9.
karena ibunya super sibuk setiap kali. Ya nggak sibuk banget sih, cuma babynya itu dia nggak susah banget tidur. Jadi pas waktu setiap tidur mau disambi mainan apa tiba-tiba bangun. Jangan dibully ya guys, dibully dari tempatnya, dari omongan saya, dari cerita saya. Yo, karena jadilah diri Anda sendiri. Jadi tidak perlu usah hanya di depan kamera kita harus terlihat cantik, terlihat baik, terlihat bagus di rumahnya. Tapi kenyataannya nol. Jadi kita lebih baik jadi diri sendiri apa adanya. Mungkin banyak orang lebih suka dengan kita, entah itu mau dibully atau enggak, yang penting kita tetap jadi diri kita sendiri. Janganlah terlihat kaya, janganlah terlihat tampak bagus, ternyata di belakangnya itu nol, akan merugikan diri kita sendiri, akan membuat kita itu jadi gimana ya, tertekan setiap kita mau apa-apa, pokoknya intinya jadi susah lah. Jadi diri kita sendiri saja ya. Usia saya 25 tahun sekarang. Kita kelihatan tua ya. Ya iyalah, karena saya tidak pernah ke salon, tidak pernah make up, tidak pernah dandan. Apa bedanya make up sama dandan ya? Intinya tidak pernah perawatan karena sibuk punya 2 baby, dan sekarang beda lah punya suami sama sebelum punya suami. Intinya yaitu tadi, garis bawahi, jadi diri sendiri saja. Jika suami sayang ya monggo, jika tidak ya terserah, yang intinya saya istri sahnya. Jadi saya sebenarnya punya cerita panjang yang sangat menyedihkan ya guys. Namanya juga kita menikah, pastinya kan tidak ada lurus mulus-mulusnya, pasti bakalan ada konflik-konflik, bahkan konflik itu membuat hati yang sangat teriris. Tapi sekarang sudah saya lalui karena saya punya baby yang tadinya saya divonis sama dokter tidak bisa hamil lagi karena sel telur saya yang bagian kanan diambil karena pecah waktu mau hamil yang kedua. Bahkan saya operasi, jadi saya divonis dokter kemungkinan kecil punya baby, tapi kemudian habis operasi 2 tahun ternyata saya hamil, dan ini dia baby saya yang sangat super aktif. Tahu kenapa enggak guys? Karena baby saya itu aktif banget, karena dia itu pas waktu hamil saya nyidamnya apa aja, makan belut goreng setiap hari. Mungkin kata orang zaman dulu sebenarnya itu nggak boleh makan belut zaman dulu waktu hamil, karena belut itu katanya lunyu itu alias licin. Mungkin karena bayinya terlalu lincah ya, jadinya nggak boleh. Nggak tahu karena bayinya jadi lincah gara-gara makan belut, itu nggak tahu. Cuma tiap hari saya itu nyidam, pengen banget makan belut goreng. Alhamdulillah ikut-ikutan. Terus ke akhirnya mungkin gara-gara makan belut juga, lahirnya pas lahiran itu sangat-sangat normal dan sangat-sangat cepat banget. Beda sama yang pertama. Kalau pertama itu saya dari mulai kerasa nyut itu 12 jam baru bisa lahir. Kalau yang ini percaya nggak percaya ya guys, saya itu jam 6 pagi ngerasain apa ya, kenceng kendo kenceng kayak gitu, itu jam 6 pagi guys, dan lahir itu jam setengah 10. Berapa jam guys, nggak ada, dari jam 6, 7, 8, 9, 4
jam setengah guys, kalau nggak salah, coba itu. Dan itu cuma sekali ngobat, sekali ngejan, itu langsung keluar guys. Bayangin, sampai dokter, sampai bedanya itu heran, saking senengnya dan mudahnya dapat pasien langsung. Gak tahu, mungkin gara-gara makan belut goreng ya guys. Mungkin seorang ibu dan ibu-ibu kalian itu, mungkin kalian seorang ibu pasti tahu lah gimana rasanya melahirkan baby. Mungkin kalau melahirkan itu gimana ya, rasanya nggak begitu ya pas waktu ngerasain pembukaannya itu mungkin. Ampun, tadi bunda mau ngevlog apa ya guys, tahu-tahu gara-gara babynya bangun itu jadi buyar semuanya. Jadi ya kita cerita-cerita aja ya guys, sambil apa ya, mainan apa ya, jadi bingung guys mau ngomong apa ya. Intinya inilah kegiatan saya yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah mungkin. Saya sedikit mau cerita ya guys. Gara-gara efek corona ini kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi hanya tetap di rumah saja. Karena di desa saya itu ada yang positif, jadi semakin was-was karena saya punya baby, jadinya harus berhati-hati ya guys. Sangat sedih sih, yang tadinya hanya dengar dari berita-berita, dan pada akhirnya di desa saya, satu RT dengan saya itu kena positif corona. Sangat menyayat hati guys, sangat menyayat hati. Sedikit lebay sih. Sebenarnya masih banyak yang cerita ya guys, cuma karena baby sudah bangun jadi tidak bisa fokus. Dan ini menunjukkan siang saya itu gimana ya guys, sebenarnya saya itu orangnya pemalas, sangat pemalas. Cuma gara-gara ada baby dan pekerjaannya menumpuk, jadinya saya itu selalu pikiran. Karena suami saya itu sebenarnya orangnya cerewet ya guys, sangat cerewet, terus sangat disiplin, sangat pembersih. Apalagi saya itu kecil hati orangnya guys, kecil banget hati. Ketika kita ngelakuin apa masih saja disalahkan, itu sangat sakit bagi saya. Cuma sebenarnya suami itu apa ya, hanya mengingatkan saja. Cuma terkadang saya itu terimanya itu kayak menyalahkan, jadi saya itu tidak bisa mau disalahkan. Mungkin ego ya guys, ego. Jadinya itu terkadang saya itu sedih, saya itu sebel gitu loh. Jadinya apapun, kalau suami pulang rumah masih berantakan, masih itu jadi khawatir saya guys, bakalan dimarahin. Padahal ya namanya ibu rumah tangga itu, pekerjaan itu nggak ada berhenti-hentinya. Meskipun hanya mungkin terkadang sepele, hanya nyapu, hanya ngepel, masak, nyiapin makanan, ngurusin baby, itu kayaknya kemungkinan kecil, tapi itu menurut kita itu menghabiskan waktu. Nangis ya guys. Oh ya udah, cukup sampai di sini saja ya guys vlog kali ini. Nanti kita lanjutkan yang part kedua. Karena baby nangis, mungkin haus, bangun tidur atau mau mandi. Ya udah, cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe yo guys. Assalamualaikum.